Seorang pejatan anggota polisi bersama rekannya kembali ditangkap reserse narkoba. Pedagang kaki lima di depan sirkuit Mandalika ditertibkan polisi Pamong Praja. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama pemirsa, seorang pecatan anggota polisi bersama rekannya kembali ditangkap reserse narkoba Polresta Mataram. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1,10 gram sabu, alat hisap sebagai barang bukti. Pecatan anggota polisi bersama seorang rekannya ini digelandang ke Mapolresta Mataram untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kedua pelaku penyalahgunaan narkoba ini ditangkap di depan pusat perbelanjaan di wilayah Rembiga, Kota Mataram. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 1,10 gram, alat hisap, HP, dan uang tunai. Oke, dapat kami jelaskan kronologis setelah kami dapat informasi memang yang bersangkutan ini sangat licin dalam peredaran narkotika. Yang bersangkutan akan melakukan transaksi terhadap orang yang memang biasa dikenal. Alhasil kami coba untuk undercover buy, kami dapat mengamankan dan sangat disayangkan yang bersangkutan ini pecatan polisi di wilayah Pulau Sumbawa. Polres Pulau Sumbawa, mohon maaf kami tidak sebut, tapi intinya dia pecatan polisi yang pada saat aktif yang bersangkutan sebagai pengguna maupun pengedar dan berhasil diamankan oleh Polres itu sendiri dan dilakukan upaya penangkapan penahanan langsung di PTDH. Sementara pecatan polisi berinisial FR 38 tahun dan seorang rekannya DT 21 tahun, keduanya berdomisili di Dasan Agung Mataram. Sebelumnya tersangka FR pernah ditangkap terkait kasus narkotika dan menjalani vonis 6 tahun penjara serta dipecat secara tidak hormat dari Polri. Atas perbuatannya tersangka FR dan DTR dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun penjara. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih informasi lainnya, sejumlah infrastruktur jalan rusak akibat banjir di Lombok Timur mulai direhab oleh Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat dan Pemda menggelontorkan dana sebesar 1,6 miliar rupiah. Rehab rekon dampak banjir ditandai dengan pemasangan komponen fisik jembatan di Desa Pringgasela, Lombok Timur oleh Sekretaris Daerah dan Kalak BPBD Lombok Timur. Setelah pemasangan salah satu komponen utama jembatan, petugas BPBD dan masyarakat setempat bergotong royong membersihkan ruas jalan untuk memulai proses pembangunan jembatan. Jembatan penghubung antar desa ini ambles setelah diterjang banjir 2 pekan lalu akibat curah hujan tinggi yang melanda wilayah Lombok Timur. Pemda melalui BPBD setempat menggelontorkan 1,6 miliar rupiah untuk membangun 2 jembatan baru yang ambrol, perbaikan 2 jembatan dan pemasangan tanggul serta talut di 12 titik ruas jalan yang rusak akibat banjir. Tentu di awal ini Melin dan kita semangatnya seperti apa masyarakat gitu. Alhamdulillah saya tidak menyangka, perkiraan saya mungkin 20-30 yang keluar, tapi hari ini kan ratusan. Ini menunjukkan antusias masyarakat, karena masyarakat kita juga di desa budaya gotong royongnya, walaupun sekedar ya mungkin membersihkan lokasi, karena semuanya nanti akan ditangani oleh tukang yang dikerahkan oleh Kalak BPBD. Proses pengerjaan rehab rekon sejumlah infrastruktur yang rusak akibat banjir ini ditargetkan tuntas sebelum tanggal 31 Desember 2022. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Lombok Tengah, pedagang kaki lima di depan sirkuit Mandalika ditertibkan polisi Pamong Praja. Penertiban dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung sirkuit Mandalika. Puluhan pedagang kaki lima di depan sirkuit Mandalika akhirnya ditertibkan polisi Pamong Praja. Sebelumnya para pedagang ini menumpuk dan berjualan di depan sirkuit sehingga seringkali meresahkan pengunjung.
Petugas mengangkut barang para pedagang ke lahan sementara di lahan yang telah disediakan di sebelah barat sirkuit. Penertiban PKL ini lantaran terlihat semeraut dan seringkali mengganggu pengunjung yang hendak bersuah foto di depan sirkuit. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Pol PP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar hak pengelola lahan yang diperuntukkan untuk PKL diperbaiki sehingga layak ditempati. Menertibkan teman-teman PKL yang beraktivitas di depan sirkuit seperti saat ini. Alhamdulillah dari hasil komunikasi kita bersama teman-teman PKL, alhamdulillah sudah nurut dan keadaan seperti ini yang kita lihat tadi dari sebelah timur sampai dengan barat sampai dengan gerbang itu kita lihat PKL itu sangat banyak. Cuman alhamdulillah ada kesadaran teman-teman PKL ini kita arahkan untuk sementara di sebelah barat sirkuit. Sebelumnya para PKL ini telah disediakan hak pengelola lahan untuk berjualan, tepatnya di seberang jalan sirkuit, namun karena dinilai tertutup, para pedagang enggan menempati hak pengelola lahan yang disediakan Pemda. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.